Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati, Bu Rizky Firdausi Rahmadania, selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking, dan yang saya hormati para dosen-dosen lainnya, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian, pendidikan itu ibarat alat investasi jangka panjang yang harus kita tata dan persiapkan sebaik-baiknya demi mencapai suatu kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan menjadi suatu kewajiban bagi semua warga negara yang harus ditempuh untuk meningkatkan kemajuan negara tersebut. Pendidikan sangat penting karena pendidikan dapat memberi seseorang sebuah keterampilan dan hal yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Akan tetapi, pendidikan tidak hanya dibutuhkan untuk pribadi, melainkan pendidikan dibutuhkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan bukan hanya proses penyampaian ilmu dari guru ke murid, tetapi lebih dari itu. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi muda yang cerdas dan unggul untuk bangsa dan negara. Peran pendidikan sangat penting karena dari pendidikanlah masa depan penerus bangsa diletakkan, menjadi harapan untuk para generasi muda untuk bisa menjadikan negara sebagai negara yang unggul. Pendidikan merupakan salah satu pilar penyangga dalam membangun karakter dan jati diri bangsa. Artinya, bahwa pendidikan dapat mendidik warga negara menjadi warga negara yang unggul dan cerdas dalam menghadapi perkembangan dunia di era yang kompetitif ini. Sistem pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan membuat suatu negara menjadi maju. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka negara tersebut semakin maju. Lantas sebaliknya, jika semakin buruk kualitas pendidikan dari suatu negara, maka negara tersebut akan terbelakang. Maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari tingkat pendidikan yang diterapkan di negara tersebut. Seperti misalnya, jika suatu negara ingin maju di bidang industri, maka warga negaranya harus dilatih untuk memproduksi barang yang berkelas dan berkualitas. Atau jika suatu negara ingin maju di bidang teknologi, maka warga negaranya pun harus dibimbing untuk menjadi seorang pencipta yang handal. Begitu pula dengan Indonesia. Jika ingin memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka semua itu pun harus diawali dengan warga negaranya sendiri. Di Indonesia sendiri telah dilakukan berbagai macam cara untuk memajukan pendidikan, baik itu pendidikan jasmani ataupun rohani, di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Namun sayangnya, kini masih banyak kendala yang dapat menghalangi laju perkembangan pendidikan di Indonesia, yang menyebabkan pendidikan di Indonesia bukan bertambah baik, tetapi malah bertambah buruk. Kita semua tahu bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata. Ada yang terpuruk, ada yang memadai. Terbukti dari kualitas pendidikan, fasilitas, pembelajaran, dan peserta didiknya. Akan tetapi, itu semua bukan menjadi alasan kita untuk tidak bisa menjadi warga negara yang unggul. Kita harus punya semangat untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Banyak di luar sana orang-orang yang sulit sekali mendapatkan pendidikan. Jadi, itu mengapa kita harus semangat yang lebih untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Pendidikan memiliki peran penting dalam perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan tuntutan zaman pada masa sekarang ini. Pendidikan membentuk warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.
Dengan kesadaran dan hak kewajibannya, maka warga negara diharapkan dapat menjadi lebih kritis, partisipasi, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hadirin sekalian, dengan adanya pendidikan ini, warga negara memiliki karakteristik dan pedoman untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bangsa. Sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para generasi penerus bangsa. Mewujudkan warga negara, sadar bela negara, berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri moral bangsa dalam peri kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan kewarganegaraan juga sebagai wahana untuk membentuk warga yang terampil dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dalam merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di era global saat ini, posisi pendidikan nilai menjadi sebuah hal yang sangat sentral karena posisinya yang sangat dibutuhkan agar mampu memberikan makna bagi setiap subjek materi untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju peradaban bangsa yang lebih maju. Pendidikan bukan hanya mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia atau global society. Selanjutnya, bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan pengembangan karakter dalam diri generasi muda? Tentu dapat terjawab apabila kontribusi yang diberikan pendidikan kewarganegaraan berhasil mengarahkan generasi muda untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda adalah penentu perjalanan negara ke masa depan. Generasi muda adalah penggerak negara. Generasi muda adalah inspirasi, pemandu ide, kepribadian berani, perubahan, agen perubahan atau agent of change nasional. Di tangan generasi muda, perubahan ini tampaknya membuat negara maju, dan mungkin di tangan generasi muda bisa juga perubahan tersebut merusak negara. Di era globalisasi, generasi muda sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional dan keberlanjutan budaya. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa depan, kita harus mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan memiliki 3 aset dasar yang dapat disebut sebagai agent of change dan agent of social control, yaitu moralitas kekuasaan dalam perjuangan. Apa yang dilakukan pada hakikatnya semata-mata didasarkan pada gerakan moral idealisnya dalam perjuangan. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa pendidikan mempunyai kontribusi dan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki inisiatif untuk mengembangkan diri kita agar kita bisa memajukan bangsa dan negara. Jangan biarkan perkembangan zaman dapat meruntuhkan keyakinan masyarakat bahwa bangsanya sudah tidak tangguh dan berkarakter lagi. Oleh karena itu, pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap karakter bangsanya, menjadikan mereka sebagai warga negara yang tangguh, baik, cerdas, dan terpandang di mata dunia. Hadirin sekalian, dalam menutup pidato ini, marilah kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang pembentukan karakter, pengembangan potensi, dan penanaman nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kejayaan bangsa kita. Pendidikan yang seharusnya bertambah baik karena adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa ternyata tidak dapat berjalan dengan baik karena kemalasan para pelajarnya
yang setiap saat terus bertambah, serta pemikiran tentang cara mendapatkan uang tanpa harus bersekolah tinggi dan memiliki ijazah yang tinggi, yang menyebabkan minat belajar dan keinginan untuk menuntut ilmu terus menciut dan menurun bagi para pelajar zaman sekarang. Padahal di zaman yang serba modern ini, kita sebagai pelajar dituntut untuk terus berpacu dalam menggali ilmu pengetahuan serta fokus saat belajar. Karena jika kita lengah sedikit saja, bisa membuat kita tertinggal. Namun, masih banyak di antara kita para pelajar yang tidak tahu betapa pentingnya pendidikan itu. Mereka malah menyia-nyiakan waktunya untuk belajar dengan melakukan hal yang tidak bermanfaat seperti membolos, membuat onar, bermain game, tawuran, dan hal yang tidak penting lainnya. Kita seharusnya malu dan sadar akan status kita sebagai pelajar, apalagi sudah diberikan banyak kemudahan oleh Presiden dan Menteri kita untuk para pelajar zaman sekarang mengakses pendidikannya. Tetapi kita malah menyia-nyiakan kesempatan itu dan membuang-buang kesempatan itu. Memang pihak sekolah dan para orang tua lah yang paling berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam suatu pengajaran. Namun bukan berarti kesadaran dari diri sendiri itu tidak penting. Kesadaran pribadi juga merupakan salah satu faktor yang paling penting yang harus kita ketahui. Karena segala sesuatu itu diawali dari niat dan kemauan seseorang, bukan oleh paksaan ataupun kemauan orang lain. Jika dari awal memang sudah tidak ada niat untuk belajar atau memperdalam ilmu pengetahuannya, maka itu akan menjadi susah untuk kedepannya bagi para pelajar zaman sekarang. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat mencetak generasi penerus yang cerdas, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan global. Mereka adalah calon pemimpin yang akan membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah dan gemilang. Oleh karena itu, marilah kita terus berkomitmen untuk mendukung dan memajukan sistem pendidikan kita. Mari kita pastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang terbaik. Sebab hanya dengan demikian kita dapat mewujudkan cita-cita terbesar kita, yaitu membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena bagaimanapun juga, generasi muda lah yang memegang kunci dari suksesnya bangsa Indonesia di masa depan kemudian. Jika kita sebagai generasi muda tidak bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya hal itu nantinya akan malah membawa kehancuran pada bangsa Indonesia ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan peran kita dalam mewujudkan pendidikan demi masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Semoga kita semua bisa menerapkan pendidikan atau menerapkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Karena bagaimanapun juga hal tersebut akan berdampak baik bagi kita di kedepannya ataupun berdampak baik kepada negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam cara saya menyampaikan pidatonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.